positif. Yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, pertama kita bahas dulu tentang tujuan dari disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi disiplin positif itu bukan berarti kita memberi hukuman kepada mereka, tapi memberikan konsekuensi agar mereka bisa tahu kalau dia merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Nah, untuk mencapai tujuan positif, maka perlu ditanamkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada budaya positif. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi misalnya kita menghukum siswa, dalam pikiran kita langsung langsung ingat, oh ini dikasih hukuman. Nah, berarti itu namanya hukuman. Nah, anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Berarti selama ini Bapak Ibu, kita terlalu banyak memberikan hukuman kepada siswa kita. Mungkin dalam bentuk kadang kita ada mungkin memukul, mungkin kita kembali ke diri ya, mungkin juga saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Kita memukul atau mungkin kita melakukan kata-kata yang gak kasar kepada siswa kita. Tapi dari materi tentang budaya positif inilah, ketika saya belajar materi ini, saya merasa posisi saya bukan sebagai manajer tapi sebagai penghukum. Nah, itu tergantung dan mungkin dari bagaimana Bapak Ibu menanggapi mungkin dari materi yang saya berikan ini. Oke, disiplin dalam bentuk konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan jangka waktu pendek. Selanjutnya, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika murid kita terlambat datang ke sekolah, mungkin bukan hukuman yang akan kita berikan, tapi bagaimana caranya kita membuat siswa ini membuat merasa bersalah. Dia bersalah dengan apa yang dia lakukan dengan terlambat datang ke sekolah. Nah, mungkin kita, kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Saya main game Bu, tadi malam tidurnya jam 3 subuh. Nah, kamu dihukum ya, sama ini gitu. Suruh siram bunga misalnya kan. Itu kan berupa hukuman. Tapi sekarang kita tanya, boleh kita memberikan dia menyuruh menyiram bunga, tapi gini, kamu tahu kan kesalahan kamu? Apa yang sudah kamu langgar? Saya sudah melanggar aturan Bu. Nah, kira-kira kamu mau melakukan apa? Nah, saya menyiram bunga aja Bu. Berarti dari kemauan dia sendiri yang memang pengen untuk menyiram bunga, bukan kita sebagai guru atau guru piket menyuruh dia langsung gitu, menyiram bunga atau misalnya mencabut rumput.
Jadi menurut pendapat saya ya Bapak Ibu. Cuman terserah nanti bagaimana Bapak Ibu menanggapi. Tujuan saya memberikan diseminasi positif ini, budaya positif ini bukan untuk mengajari, bukan juga untuk melanggar bukan juga kita harus menerapkan seperti itu. Cuman tujuannya adalah untuk mengajak. Bagaimana caranya kita mengubah mindset kita dari yang mungkin selama ini kita merasa menjadi penghukum, sekarang kita berubah menjadi bagaimana dia mau sendiri mengakui kesalahannya itu. Oke, lanjutkan. Nah, kebutuhan dasar tadi sudah, kebutuhan dasar dari manusia. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Nah, pertama adalah tentang kebutuhan bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, itu adalah kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Di setiap kita pasti ya Bapak Ibu, pasti ingin rasanya disayangi dan diterima. Terkadang kita juga termasuk saya, terkadang apa alasan anak itu kita tidak menerima. Bu, kadang anak mungkin yang terlalu dekat dengan kita, kadang dia MPO anakku. Jadi kadang banyak kita melakukan hal seperti itu. Anak ini terlalu menarik perhatian guru, padahal bisa jadi mereka di rumah tidak diberikan oleh kasih sayang oleh orang tua. Saya di orang tua yang sudah meninggal. Seperti anak kita yang kemarin ada Raffi, ternyata neneknya kesini datang memberikan mengantarkan jajan dia. Ternyata dia adalah anak piatu, dia tidak punya orang tua. Jadi kita selama ini menjudge, apalagi saya kadang menjudge anak ini, anak ini nakal. Tapi sebenarnya di balik kenakalan dia bisa jadi dia memang mencari perhatian guru, bagaimana dia diterima, bagaimana dia disayangi. Nah, selanjutnya adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini mungkin pengakuan tentang prestasi anak-anak kita, kemampuan anak-anak kita. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan yang kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Nah, ketika seseorang murid melakukan kesalahan, ya betul, berarti ada salah satu dari nilai kebajikan yang dia langgar. Jadi nilai tadi, nilai kasih sayang, nilai penerimaan, bisa jadi dia melanggar sesuatu itu karena memang dia tidak merasa diperhatikan oleh kita. Nah, biarlah kita buat tingkah laku yang tidak enak. Bagaimana guru ini, kita selalu yang diperhatikan oleh guru. Nah, posisi kontrol restitusi. Menurut William Glasser, posisi kontrol restitusi itu ada 5. Ada 4. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini lebih ke siswa ini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, mencari kesepakatan atau membuat siswa ini mengakui kesalahannya.
Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau melalui pendekatan. Nah, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kita di posisi mana selama ini? Menurut Bapak Ibu semua, kita rata-rata di posisi mana? Apakah kita penghukum, atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau atau manajer? Kita banyak selama ini di bagian mana Bapak Ibu? Sebagai penghukum. Tanpa kita sadari kita sebagai penghukum. Tapi mudah-mudahan kedepannya kita mungkin bisa lebih bersabar dengan siswa, karena memang menurut Ki Hajar Dewantara kita harus menghamba pada murid. Maksud menghamba pada murid ini adalah kita yang harus benar-benar memahami murid itu. Bagaimana profilnya, bagaimana minat belajarnya di kelas, bagaimana dari tingkat dari kecerdasannya. Jadi jangan sekali-kali kita menjudge siswa ini bodoh, ini pintar. Jangan sekali-kali kita bukan seperti itu. Nah, terus ada lagi posisinya adalah manajer. Jadi posisi yang paling bagus kita sebagai guru itu adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke kelas, sebelum kita memulai pembelajaran, sebelumnya kita harus membentuk dulu yang namanya keyakinan kelas. Jadi dalam kelas kita harus membentuk dulu keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Apa yang akan dilakukan, apa atau peraturan-peraturan kelas. Nah, oke. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas menjadi tujuan dan fondasi dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun kesepakatan kelas adalah yang pertama, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Nah, yang kedua, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian, kelas yang dia inginkan agar dia benar-benar nyaman berada di kelas selama PBM. Yang ketiga, ambil kesimpulan dari ide murid tersebut. Nah, yang keempat, ubah ide menjadi keyakinan kelas, lalu tanda tangani kontrak keyakinan kelas bersama. Nah, saya lihatkan ya Bapak Ibu video kemarin yang saya buat di kelas 92. Mungkin seperti inilah kira-kira ya. Video saya betul melaksanakan kesepakatan kelas di kelas 92. Mungkin bisa kita melakukan seperti inilah ya. Mungkin tidak terlalu perfect.
tujuan kita melaksanakan ini penandatanganan ini agar tidak ada lagi itu tidak dilanggar lagi kesepakatan yang seperti itu. Mungkin gitu Bapak Ibu. Nah, selama ini kira-kira apakah ada Bapak Ibu yang sudah melaksanakan hal yang seperti itu? Sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah, alhamdulillah teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke materi kita berikutnya. Nah, ini dia segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses 3 tahapan didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Nah, di teori kontrol itu adalah pertama menstabilkan identitas yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, mungkin tadi dia melakukan kesalahan, bagaimana caranya kita membuat anak ini menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, lalu memvalidasi tindakan yang salah. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa, dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Nah, berarti tadi dia sudah menyadari tindakan dia salah. Bagaimana caranya kita sebagai guru berada di posisi siswa, memahami diri siswa tersebut. Nah, lalu menanyakan keyakinan murid. Diberikan pertanyaan untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik dari menjadi diri yang menjadi lebih baik. Nah, misalnya dia tadi terlambat, kenapa dia terlambat, dia bercerita. Nah, karena kita peraturan sekolah kita tidak boleh terlambat, berarti kita bagaimana menyadarkan siswa ini kalau aturan itu sudah dibuat untuk disepakati. Nah, bagaimana caranya dia merasa, kalau memang dia merasa bersalah tanpa kita yang menjudge dia bersalah. Nah, setelah itu kita tanyakan lagi apa yang harus dia lakukan ketika dia terlambat seperti itu, dan menurut terlambat apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dia lakukan. Nah, mungkin dia bilang cepat bangun, misalnya sebelum jam 7 dia sudah, kalau seandainya dia berjalan ke sekolah sebelum jam 7 dia sudah berangkat ke sekolah. Nah, ini contohnya segitiga restitusi. Nah, di validasi tindakan yang salah, mungkin ini pertanyaannya. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dia menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, tadi kan kita sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dia menstabilkan identitas. Nah, kita sebagai guru menjadi teman. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Mungkin ketinggalan tadi Bapak Ibu. Nah, ini mungkin video tanggapan dari siswa. Telah kita membuat kesepakatan telah lalu kita minta tanggapan kepada siswa. Nah, mungkin sebelumnya kita ice breaking dulu nah Bapak Ibu, karena mungkin udah mulai mengantuk Bapak Ibu semuanya. Udah turun saya pernah.
Ya, silakan berdiri Bapak Ibu. Maksudnya kan? Speaker kan sana dia pandang mic. Nah, speaker itu ada volume. Ya fokus. Kita video penguin ya. Udah siap Bapak Ibu? Yuk, kita mulai ya. Mengisi waktu. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Turun ya, udah apa ya balik. Penguin. Dari mana? Dan silawan. Bapak Ibu, berdasarkan dari hasil paparan materi tentang budaya positif yang perlu kita ingat adalah yang pertama, kita bukan lagi di posisi sebagai penghukum, tapi kalau bisa kita mulailah dari sekarang kita di posisi sebagai manajer. Nah, di posisi penghukum bukan membuat anak menjadi jerah atau menjadi dia menyadari kesalahannya, tapi malah dia membangkang kepada kita. Ini tuh Bapak Ibu, dalam menghadapi masalah siswa, kita jangan bertindak sekali lagi sebagai penghukum. Jadi mungkin saya dan sendiri merasakan seperti itu sekarang. Dan saya juga mengajak kepada teman-teman semua, Bapak Ibu, marilah kita sekarang mengubah mindset kita untuk kita lebih lagi dekat dengan siswa. Bagaimana caranya siswa tidak benci kepada kita, tapi malah dia senang dengan kita. Oke. Baiklah, mungkin ada tanggapan atau ulasan dari teman-teman lain atau mungkin dari ibu kepala sekolah. Silakan. Ada tanggapan dari Ada Kanada? tanggapan teman atau ulasan? Nah, itu baca angkat tangan.
Ya, silakan Ibu. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anita Rosalina, saya akan memberikan tanggapan tentang presentasi yang sudah Ibu Anita Rosalina berikan, yaitu mengenai aksi nyata diseminasi tentang budaya positif. Dari presentasi yang sudah Ibu Anita Rosalina sampaikan tadi, sekiranya saya secara pribadi atau mungkin juga dirasakan oleh kawan-kawan bahwa ternyata banyak hal sebenarnya yang harus kita perbaiki untuk kedepannya. Seperti tadi posisi kita sebagai seorang guru ya, ada yang penghukum, kemudian ada yang manajer. Tentunya menjadi refleksi bagi kita semua. Oh ternyata selama ini saya salah ya. Karena ada beberapa siswa kita yang mungkin bermasalah, kita berikan hukuman. Seharusnya kita pakailah sebagai manajer. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri, kalau memang mereka ada salah, tentu kita akan tanyakan mengapa terjadi kesalahan. Kemudian berikan kepada siswa kita kebebasan untuk menentukan apa sih konsekuensinya kalau dia melakukan kesalahan. Mungkin saya selama ini atau mungkin kawan-kawan mungkin ada yang terlupa tentang permasalahan ini. Jadi kami merasakan bahwa presentasi yang diberikan oleh Bu Lina ini betul-betul bermanfaat bagi kami semuanya, dan mudah-mudahan nanti untuk kedepannya akan kita perbaiki secara bersama-sama. Terima kasih Bu Lina atas presentasinya. Mudah-mudahan nanti secara bersama pula kita buat pula keyakinan sekolah jadinya. Keyakinan sekolah dari kesepakatan sekolah nanti akan menjadi keyakinan sekolah bagaimana nanti kita bisa mendidik anak kita ini, kemudian bagaimana nanti mereka bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan dengan konsekuensi apa belajar dari kesalahan tersebut. Mudah-mudahan anak kita ini semuanya khususnya di SMP 32 ini bisa kita hantarkan menjadi anak-anak kita yang bisa meraih cita-cita dan masa depan nantinya. Terima kasih Bu Dina. Kami semua atas nama Majelis Guru SMP 32 Solo Selatan, terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah kita. Mungkin ada tanggapan lagi dari teman-teman semua atau ulasan. Silakan semua. Baik, silakan Ibu Rizka. Terima kasih Ibu Lina. Pada hari ini setelah memahami pemaparan materi tentang budaya positif dari Ibu Lina, yang lebih saya perhatikan mengenai segitiga restitusi itu. Ternyata dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak, kita harus menyelesaikannya melalui tahapan segitiga restitusi, di mana kita tidak boleh langsung memberi hukuman kalau anak itu bersalah. Kita harus tahu dulu apa penyebabnya, kemudian kita harus bisa menggali bagaimana anak ini memperoleh solusi atas masalah yang dihadapinya. Mungkin itu saja Bu Dina, terima kasih atas materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu semua telah menghadiri atau telah mendengarkan tentang pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan kita terutama warga SMP 32 Solo Selatan, terutama kita guru-guru, para guru, bisa memposisikan diri kita sekarang menjadi sebagai manajer, bukan lagi sebagai penghukum. Ya, mungkin kita berubah untuk secara bertahap-tahap, tidak langsung instan, tapi kita bertahap dulu. Oke, kalau kita misalnya saling hilaf, berarti kita yang saling mengingatkan. Oke, Bapak Ibu setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, berdasarkan dari hasil paparan materi tentang budaya positif yang perlu kita ingat adalah pertama, kita bukan lagi di posisi sebagai penghukum, tapi kalau bisa kita mulailah dari sekarang kita di posisi sebagai manajer. Nah, di posisi penghukum bukan membuat anak menjadi jerah atau menjadi
menjadi dia menyadari kesalahannya, tapi malah dia membangkang kepada kita. Mungkin itu Bapak Ibu. Dalam menghadapi masalah siswa, kita jangan bertindak sekali lagi sebagai penghukum. Jadi mungkin saya dan sendiri merasakan seperti itu selama ini. Dan saya juga mengajak kepada teman-teman semua, Bapak Ibu, marilah kita sekarang mengubah mindset kita untuk kita lebih lagi dekat dengan siswa. Bagaimana caranya siswa tidak benci kepada kita, tapi malah dia senang dengan kita. Oke. Baiklah, mungkin ada tanggapan atau ulasan dari teman-teman lain atau mungkin dari ibu kepala sekolah. Silahkan. Ada tanggapan dari Ada Anda? tanggapan teman atau ulasan? Satu baca angkat tangan. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anita Rosalina, saya akan memberikan tanggapan tentang presentasi yang sudah Ibu Anita Rosalina berikan, yaitu mengenai aksi nyata diseminasi tentang budaya positif. Dari presentasi yang sudah Ibu Anita Rosalina sampaikan tadi, sekiranya saya secara pribadi atau mungkin juga dirasakan oleh kawan-kawan bahwa ternyata banyak hal sebenarnya yang harus kita perbaiki untuk kedepannya. Seperti tadi posisi kita sebagai seorang guru ya, ada yang penghukum, kemudian ada yang manajer. Tentunya menjadi refleksi bagi kita semua. Oh, ternyata selama ini saya salah ya. Karena ada beberapa siswa kita yang mungkin bermasalah, kita berikan hukuman. Seharusnya kita pakailah sebagai manajer. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri. Kalau memang mereka ada salah, tentu kita akan tanyakan mengapa terjadi kesalahan. Kemudian berikan kepada siswa kita kebebasan untuk menentukan apa sih konsekuensinya kalau dia melakukan kesalahan. Mungkin saya selama ini atau mungkin kawan-kawan mungkin ada yang terlupa tentang permasalahan ini. Jadi kami merasakan bahwa presentasi yang diberikan Bu Lina ini betul-betul bermanfaat bagi kami semuanya, dan mudah-mudahan nanti untuk kedepannya akan kita perbaiki secara bersama-sama. Terima kasih Bu Lina atas presentasinya. Mudah-mudahan nanti secara bersama pula kita buat pula keyakinan sekolah jadinya. Keyakinan sekolah dari kesepakatan sekolah nanti akan menjadi keyakinan sekolah bagaimana nanti kita bisa mendidik anak kita ini, kemudian bagaimana nanti mereka bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan dengan konsekuensi apa belajar dari kesalahan tersebut. Mudah-mudahan anak kita ini semuanya, khususnya di SMP 32 ini, bisa kita hantarkan menjadi anak-anak kita yang bisa meraih cita-cita dan masa depan nantinya. Terima kasih Bu Dina. Kami semua atas nama Majelis Guru SMP 32 Solo Selatan, terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah kita. Mungkin ada tanggapan lagi dari teman-teman semua atau ulasan. Silakan teman-teman semua. Baik, silakan Ibu Rizka. Terima kasih Ibu Lina. Pada hari ini setelah memahami pemaparan materi tentang budaya positif dari Ibu Lina, yang lebih saya perhatikan mengenai segitiga restitusi itu. Ternyata dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak, kita harus menyelesaikannya melalui tahapan segitiga restitusi, di mana kita tidak boleh langsung memberi hukuman kalau anak itu bersalah. Kita harus tahu dulu apa penyebabnya, kemudian kita harus bisa menggali bagaimana anak ini memperoleh solusi atas masalah yang dihadapinya. Mungkin itu saja Bu Dina, terima kasih atas materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu semua telah menghadiri atau telah mendengarkan tentang pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif
mudah-mudahan kita terutama warga SMP 32 Sulawesi Selatan, terutama kita guru-guru, para guru bisa memposisikan diri kita sekarang menjadi sebagai manajer, bukan lagi sebagai penghukum. Ya, mungkin kita berubah untuk secara bertahap-tahap, tidak langsung instan, tapi kita bertahap dulu. Oke, kalau kita misalnya saling hilaf, berarti kita yang saling mengingatkan. Oke, Bapak Ibu setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, berdasarkan dari hasil paparan materi tentang budaya positif yang perlu kita ingat adalah pertama, kita bukan lagi di posisi sebagai penghukum, tapi kalau bisa kita mulailah dari sekarang kita di posisi sebagai manajer. Nah, di posisi penghukum bukan membuat anak menjadi jerah atau menjadi dia menyadari kesalahannya, tapi malah dia membangkang kepada kita. Ini itu Bapak Ibu. Dalam menghadapi masalah siswa, kita jangan bertindak sekali lagi sebagai penghukum. Jadi mungkin saya dan sendiri merasakan seperti itu sebenarnya. Dan saya juga mengajak kepada teman-teman semua, Bapak Ibu, marilah kita sekarang mengubah mindset kita untuk kita lebih lagi dekat dengan siswa. Bagaimana caranya siswa tidak benci kepada kita, tapi malah dia senang dengan kita. Oke. Baiklah, mungkin ada tanggapan atau ulasan dari teman-teman lain atau mungkin dari ibu kepala sekolah, silahkan. Ada tanggapan dari Anda? Tanggapan teman atau ulasan? Nah, itu baca angkat tangan. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anita Rosalina, saya akan memberikan tanggapan tentang presentasi yang sudah Ibu Anita Rosalina berikan, yaitu mengenai aksi nyata diseminasi tentang budaya positif. Dari presentasi yang sudah Ibu Anita Rosalina sampaikan tadi, sekiranya saya secara pribadi atau mungkin juga dirasakan oleh kawan-kawan bahwa ternyata banyak hal sebenarnya yang harus kita perbaiki untuk kedepannya. Seperti tadi posisi kita sebagai seorang guru ya, ada yang penghukum, kemudian ada yang manajer. Tentunya menjadi refleksi bagi kita semua. Oh, ternyata selama ini saya salah ya. Karena ada beberapa siswa kita yang mungkin bermasalah, kita berikan hukuman. Seharusnya kita pakailah sebagai manajer. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri. Kalau memang mereka ada salah, tentu kita akan tanyakan mengapa terjadi kesalahan. Kemudian berikan kepada siswa kita kebebasan untuk menentukan apa sih konsekuensinya kalau dia melakukan kesalahan. Mungkin saya selama ini atau mungkin kawan-kawan mungkin ada yang terlupa tentang permasalahan ini. Jadi kami merasakan bahwa presentasi yang diberikan oleh Bu Lina ini betul-betul bermanfaat bagi kami semuanya, dan mudah-mudahan nanti untuk kedepannya akan kita perbaiki secara bersama-sama. Terima kasih Bu Lina atas presentasinya. Mudah-mudahan nanti secara bersama pula kita buat pula keyakinan sekolah jadinya. Keyakinan sekolah dari kesepakatan sekolah nanti akan menjadi keyakinan sekolah bagaimana nanti kita bisa mendidik anak kita ini, kemudian bagaimana nanti mereka bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan dengan konsekuensi apa belajar dari kesalahan tersebut. Mudah-mudahan anak kita ini semuanya, khususnya di SMP 32 ini, bisa kita hantarkan menjadi anak-anak kita yang bisa meraih cita-cita dan masa depan nantinya. Terima kasih Bu Dina. Kami semua atas nama Majelis Guru SMP 32 Sulawesi Selatan, terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah kita. Mungkin ada tanggapan lagi dari teman-teman
hukuman semua atau ulasan? Silakan semua. Baik, silakan Ibu Rizka. Terima kasih Ibu Lina. Pada hari ini setelah memahami pemaparan materi tentang budaya positif dari Ibu Lina, yang lebih saya perhatikan mengenai segitiga restitusi itu. Ternyata dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak, kita harus menyelesaikannya melalui tahapan segitiga restitusi, di mana kita tidak boleh langsung memberi hukuman kalau anak itu bersalah. Kita harus tahu dulu apa penyebabnya, kemudian kita harus bisa menggali bagaimana anak ini memperoleh solusi atas masalah yang dihadapinya. Mungkin itu saja Bu Lina, terima kasih atas materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu semua telah menghadiri atau telah mendengarkan tentang pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan kita, terutama warga SMP 32 Sulawesi Selatan, terutama kita guru-guru, para guru, bisa memposisikan diri kita sekarang menjadi sebagai manajer, bukan lagi sebagai penghukum. Ya, mungkin kita berubah untuk secara bertahap-tahap, tidak langsung instan, tapi kita bertahap dulu. Oke, kalau kita misalnya saling hilaf, berarti kita yang saling mengingatkan. Oke, Bapak Ibu setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, berdasarkan dari hasil paparan materi tentang budaya positif yang perlu kita ingat adalah pertama, kita bukan lagi di posisi sebagai penghukum, tapi kalau bisa kita mulailah dari sekarang kita di posisi sebagai manajer. Nah, di posisi penghukum bukan membuat anak menjadi jerah atau menjadi dia menyadari kesalahannya, tapi malah dia membangkang kepada kita. Ini tuh Bapak Ibu, dalam menghadapi masalah siswa, kita jangan bertindak sekali lagi sebagai penghukum. Jadi mungkin saya dan sendiri merasakan seperti itu selama ini. Dan saya juga mengajak kepada teman-teman semua, Bapak Ibu, marilah kita sekarang mengubah mindset kita untuk kita lebih lagi dekat dengan siswa. Bagaimana caranya siswa tidak benci kepada kita, tapi malah dia senang dengan kita. Oke. Baiklah, mungkin ada tanggapan atau ulasan dari teman-teman lain atau mungkin dari ibu kepala sekolah. Silakan. Ada tanggapan dari Ada Kanada? tanggapan teman atau ulasan? Nah, itu baca angkat tangan. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anita Rosalina, saya akan memberikan tanggapan tentang presentasi yang sudah Ibu Anita Rosalina berikan, yaitu mengenai aksi nyata diseminasi tentang budaya positif. Dari presentasi yang sudah Ibu Anita Rosalina sampaikan tadi, sekiranya saya secara pribadi atau mungkin juga dirasakan oleh kawan-kawan bahwa ternyata banyak hal sebenarnya yang harus kita perbaiki untuk kedepannya. Seperti tadi posisi kita sebagai seorang guru ya, ada yang penghukum, kemudian ada yang manajer. Tentunya menjadi refleksi bagi kita semua. Oh, ternyata selama ini saya salah ya. Karena ada beberapa siswa kita yang mungkin bermasalah, kita berikan hukuman. Seharusnya kita pakailah sebagai manajer. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri. Kalau memang mereka ada salah, tentu kita akan tanyakan mengapa terjadi kesalahan. Kemudian berikan kepada siswa kita kebebasan untuk menentukan apa sih konsekuensinya kalau dia melakukan kesalahan.
Mungkin saya selama ini atau mungkin kawan-kawan mungkin ada yang terlupa tentang permasalahan ini. Jadi kami merasakan bahwa persentase yang diberikan oleh Bu Lina ini betul-betul bermanfaat bagi kami semuanya, dan mudah-mudahan nanti untuk kedepannya akan kita perbaiki secara bersama-sama. Terima kasih Bu Lina atas presentasinya. Mudah-mudahan nanti secara bersama pula kita buat pula keyakinan sekolah jadinya. Keyakinan sekolah dari kesepakatan sekolah nanti akan menjadi keyakinan sekolah bagaimana nanti kita bisa mendidik anak kita ini, kemudian bagaimana nanti mereka bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan dengan konsekuensi apa belajar dari kesalahan tersebut. Mudah-mudahan anak kita ini semuanya khususnya di SMP 32 ini bisa kita hantarkan menjadi anak-anak kita yang bisa meraih cita-cita dan masa depan nantinya. Terima kasih Bu Lina. Kami semua atas nama Majelis Guru SMP 32 Solo Selatan, terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada ibu kepala sekolah kita. Mungkin ada tanggapan lagi dari teman-teman semua atau ulasan? Silakan semua. Baik, silakan Ibu Rizka. Terima kasih Ibu Lina. Pada hari ini setelah memahami pemaparan materi tentang budaya positif dari Ibu Lina, yang lebih saya perhatikan mengenai segitiga restitusi itu. Ternyata dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak, kita harus menyelesaikannya melalui tahapan segitiga restitusi, di mana kita tidak boleh langsung memberi hukuman kalau anak itu bersalah. Kita harus tahu dulu apa penyebabnya, kemudian kita harus bisa menggali bagaimana anak ini memperoleh solusi atas masalah yang dihadapinya. Mungkin itu saja Bu Lina, terima kasih atas materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu semua telah menghadiri atau telah mendengarkan tentang pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan kita terutama warga SMP 32 Solo Selatan, terutama kita guru-guru, para guru bisa memposisikan diri kita sekarang menjadi sebagai manajer, bukan lagi sebagai penghukum. Ya, mungkin kita berubah untuk secara bertahap-tahap, tidak langsung instan, tapi kita bertahap dulu. Oke, kalau kita misalnya saling hilaf, berarti kita yang saling mengingatkan. Oke, Bapak Ibu setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu semua, kelas 92, kali ini ibu akan membuat kesepakatan kelas dengan siswa kelas 92. Yang kesepakatan kelas ini maksudnya adalah suatu peraturan yang kita sepakati bersama. Nah, contoh menghargai teman. Nah, kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini itu harus berupa kalimat positif, tidak boleh kalimat negatif. Nah, pada hari ini kesepakatan kelas itu contohnya tentang menghargai, tidak boleh mengejek teman, berarti kata positifnya adalah menghargai. Dilarang membuang sampah, berarti kata positifnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, baik anak ibu ada punya sticky note. Silakan nanti anak ibu membuat kesepakatan kelas masing-masingnya, lalu ditempel di sini. Oke, paham anak ibu? Paham ya. Silakan anak ibu membuatnya. Kalau sudah selesai, silakan ditempel di sini. Oke, jadi udah siap? Silakan tempel. Silakan tempel, bisa.
Akbar sudah. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, sekarang yang dibacakan ya keyakinan kelas kita. Yang pertama, menghormati guru. Setuju? Setuju. Yang kedua, aktif di kelas. Setuju? Setuju. Nah, makan dan minum harus di luar kelas. Nah, ini bagaimana? Setuju nggak? Setuju. Tujuannya apa? Untuk menjaga kebersihan kelas kita. Gitu ya. Mengerjakan tugas tepat waktu selama ini bagaimana? Tepat waktu kan? Oke. Menghormati guru, datang tepat waktu ke sekolah ini sama ya. Ini sama, berarti menghormati guru. Tampil dulu. Makan dan minum di luar kelas, aktif di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, menghormati guru, sama menghargai teman, bersikap sopan, sama ya. Hormati guru, izin sebelum keluar kelas. Nah, jadi kesimpulan dari keyakinan kelas kita ambillah dari bermacam. Yang pertama, menghormati guru, izin sebelum keluar kelas, buang sampah pada tempatnya. Oke, kita tempel sini. Nah, terus aktif di kelas. Nih, setelahnya makan dan minum di luar kelas. Ini setuju ya? Boleh bawa makanan ke dalam kelas. Selanjutnya, menghormati guru. Nah, didapatlah kesimpulan ada 4 dari keyakinan kelas. Yang pertama, hormati guru, aktif di kelas, makan dan minum di luar kelas, dan menghormati guru. Nah, kalau anak itu sudah sepakat ini, nah kira-kira sepakat tidak? Sepakat. Bagus ya. Kalau sudah sepakat berarti kita ada tanda tangan. Ya, oke. Silakan dulu awet dulu. Selanjutnya bisa. Oke, selanjutnya Aulia. Selanjutnya Abdil. Ya Abdil. Randy, silakan maju. Selanjutnya Arifan. Silakan. Riza sudah tadi ya. Sarifah, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy dari kelas 92 mengucapkan terima kasih Bu karena sudah melakukan kesepakatan kelas di kelas 92. Kami sebagai kelas 92 sangat merasa senang sekali. Duduk.